Pemirsa, 10 sekolah di kota Depok, Jawa Barat menerima pesan elektronik berisi ancaman bom. Ya, tim dari Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Kalau bahasa ancamannya sih itu dia meluapkan kecewaan segala macam ya, masalahnya kayaknya pribadi, tapi itu mengaitkan dengan dendam ke sekolah-sekolah gitu, mengancam teror bom dan sebagainya. Itu sih yang saya masih nggak masuk akal sebetulnya. Emailnya dari siapa? Iya, emailnya situ ada namanya kok, nanti keterangannya ada namanya, oh nggak salah. Namanya mengatasnamakan pribadi ya. Atas tuh universitas alumni juga salah satu kampus, terus alumni juga di salah satu sekolah SMA di Depok. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bisa diduga menggelapkan uang milik 40 calon pengantin hingga 1 miliar. Seorang wakil direktur salah satu wedding organizer di Klaten, Jawa Tengah diamankan petugas. Ya, proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku bersembunyi di rumah kontrakan dan mencoba melawan. Petugas Resmo Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang pria wakil direktur sebuah wedding organizer setelah melakukan pelarian hingga keluar kota selama 3 bulan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di daerah Serang, Banten. Modus aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku mulai terendus sejak pertengahan tahun lalu ketika banyak pernikahan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Pelaku juga memberikan iming-iming promo diskon besar-besaran sejak awal tahun kepada para calon pengantin. Jumlah korbannya tercatat lebih dari 40 orang dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan dari penyelidikan yang kami laksanakan terhadap uang yang telah didapatkan, ini dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dalam berbisnis. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis warnai pemakaman wanita muda yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di bawah jembatan permandian Kogawuda, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, keluarga menduga korban tewas di tangan kekasihnya yang merupakan anggota TNI.
Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mendapati tubuh putrinya telah terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Palagi Mata, Kota Bau-Bau. Meski sempat lemas, namun ia mencoba tabah dan pulang untuk mempersiapkan pemakaman putrinya. Pihak keluarga mengaku datang ke rumah sakit setelah menerima kabar melalui pesan berantai dan grup media sosial dan mengenali korban dari wajah serta tato di tubuhnya. Sebenarnya waktu itu sebelum Facebook itu kita belum kenal, nanti naik di rumah sakit baru kita. Keluarga kenal itu apa? Dari Wajahnya, dari gambar tangannya. Dia sempat update statusnya itu di media sosial malam minggu juga, dan korban ditemukan siangnya. Keluarga menambahkan sebelumnya korban pernah mengenalkan pacarnya dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota TNI. Buntut dari penemuan jenazah korban, 2 anggota TNI diperiksa Subdatasemen Polisi Militer Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Banjir melanda 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat setinggi hampir 1 meter. Ya, bahkan salah satu gudang supermarket jebol membuat ribuan kardus makanan hanyut terbawa arus. Tembok udah jebol, barang udah ke bawah semua, barang udah ke hanyut semua. Di sini ada 2 orang, tolong sama saya. Barang udah hangus semua, udah hanyut. Allahu Akbar, ya Allah, Gusti, Allahu Akbar. Ya Allah. Banjir yang melanda wilayah Cirebon, Jawa Barat membuat salah satu gudang penyimpanan makanan di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon hanyut terbawa arus. Luapan air mengalir deras ke area sekitar gudang membuat berbagai jenis stok makanan dan barang penjualan lain hanyut terbawa arus. Kita mau keluar, nggak bisa keluar. Posisi tinggi, sekitar 1 meter lebih. Kalau ada yang bisa nolong, tolongin. Nyerah, Pak. Puluhan kardus makanan berserakan hanyut terbawa arus sungai. Bahkan sejumlah warga pun mengumpulkan barang dari gudang yang hanyut melintasi sungai. Itu makanan banyak pisan itu. Banjir yang melanda Cirebon pada Selasa petang terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Warga panik saat air meluap hampir setinggi 1 meter dan merendam permukiman warga. 4 kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Sumber, Plumbon, Weru, dan Kecamatan Tengah Tani. Setidaknya ada 1.000 warga yang terdampak banjir. Kalau rata-rata 70 kakak dari 50 berarti 350 kali 3 aja berarti sekitar hampir 1.000-an. 1.000 warga kami yang terdampak. Tapi mudah-mudahan karena kami di awal selalu berkoordinasi dengan pihak Cipager, jadi kami selalu update informasi kenaikan terkait impas Gunung Cipager. Jadi kami sebelum banjir datang ke wilayah kami sudah kami koordinasikan dengan kami untuk menyampaikan ke warga masyarakat untuk melakukan evakuasi dini. Hingga kini banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah warga masih mengungsi di gor desa. Meski demikian, pemerintah setempat meminta warga tetap waspada usai debit air Sungai Cipager terus meningkat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan di Pos PAM Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat sibuk dengan banyaknya kendaraan mogok saat melintasi genangan air. Ya, 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Hampir 1 lutut orang dewasa, banyak kendaraan. Sejumlah petugas gabungan yang tengah bertugas di Pos PAM Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat dibuat sibuk dengan adanya sejumlah kendaraan mogok terjebak banjir.
Sedikitnya 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Petugas coba melakukan evakuasi memperbaiki kendaraan tersebut. Namun 1 mobil diantaranya terpaksa harus diderek ke bengkel terdekat. Perempatan pos pam pemuda, khususnya di perlintasan pemuda, tadi mengalami banjir karena debit air hujan yang turun sangat deras. Namun untuk arus lalin sementara lancar, ramai namun lancar. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Toy Iskandar di supermarket Sumber, Cirebon, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Toy Iskandar. Bagaimana kondisi supermarket jebol ini usai diterjang banjir pagi ini? Ya, selamat pagi Togi dan juga Yasmin. Dapat kami informasikan pasca terjadinya banjir bandang yang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini sudah beranggung surut gitu Togi, dan di mana juga pihak karyawan sudah mulai membersihkan puing-puing atau makanan yang terserang dengan banjir bandang tersebut, dan di mana juga sejumlah petugas dari TNI dan Polri juga turut dibantu untuk membersihkan puing-puing yang makanan yang tersisa tidak terhanyut tersebut. Bahkan akibat banjir bandang ini Togi, selain menghanyutkan ratusan dus makanan ringan gitu Togi, di mana banjir bandang tersebut juga menghanyutkan 19 kendaraan sepeda motor, dan hingga saat ini 4 kendaraan sepeda motor sudah ditemukan, namun hingga saat ini masih 15 kendaraan sepeda motor yang terhanyut terbawa banjir bandang tersebut belum ditemukan Togi, dan hingga saat ini juga pihak kepolisian dari Inafis Polresta Cirebon, Jawa Barat sendiri sudah melakukan dan tiba di gudang supermarket ini untuk melakukan penyidikan terkait jebolnya tanggul Sungai Cipager ini. Dan kita juga Yasmin dan Togi, kami akan mengajak mendekat seperti apa kondisi saat ini Yasmin, dan di mana juga di sini bisa terlihat Togi, dan sebelah kanan itu pagar atau tanggul yang terjadinya jebol di sebelah kanan untuk mengairi dan jebolan tersebut Togi, dan di mana juga petugas dari Inafis dan BPBD Kabupaten Cirebon melakukan pendataan hingga saat ini juga dari 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon sendiri terdapat 16 rumah yang tergenang banjir tersebut. Bahkan tidak hanya itu Togi dan juga Yasmin, banjir ini juga menyebabkan 2 rumah warga ambruk Togi dan Yasmin, dan di mana juga banjir yang secara tiba-tiba tersebut menghanyutkan seluruh makanan ringan Togi, dan terlihat di sini terlihat jelas Togi, dan di mana tanggul ini berada di sisi kanan dari gudang tersebut, dan tanggul ada beberapa tanggul yang jebol gitu Togi, dan di mana ketinggian air pada saat itu pada Selasa petang kemarin itu ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter gitu Togi dan Yasmin, dan di sini terlihat juga petugas TNI dan Polri, BPBD Kabupaten Cirebon masih melakukan pembantuan untuk sisa-sisa makanan yang tidak terhanyut tersebut gitu Togi. Kembali ke Togi. Ya, Toy Iskandar, lantas bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Karena tidak hanya ada supermarket di dekat wilayah Anda tersebut ya? Ya, untuk saat ini pengungsi masih melakukan pengungsian di Gor Desa Sumber sendiri Yasmin, dan di mana ratusan warga mulai tadi pagi, sejak tadi pagi itu mulai melakukan pemulangan di rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa banjir tersebut Yasmin, dan di mana juga
hingga saat ini masih di pergudangan supermarket di Sumber tersebut masih tersisa tumpukan sampah makanan ringan yang tersisa terhanyut gitu, Yasmin dan Togi, dan di mana juga hingga saat ini petugas Inapis dari Polres Cirebon akan melakukan penyidikan terkait jebolnya tanggul Sungai Cipager ini, dan memang bisa dikatakan ini sebelah kanan sendiri Togi dan juga Yasmin, di mana tembok pagar penahan air ini jebol seketika dengan adanya banjir bandang yang secara tiba-tiba menghanyutkan di 4 kecamatan Kabupaten Cirebon sendiri. Seperti itu, Yasmin. Baik, terima kasih Tuh Iskandar atas informasinya melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Tuh Iskandar. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di Puncak sejak Selasa malam menyebabkan debit air di Bendung Katulampa Bogor Rabu pagi melonjak hingga status siaga 3. Ya, debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor ini sempat siaga 3 atau berada di ketinggian 130 cm pada pukul 4 Rabu pagi. Cuaca ekstrim ini diprediksi terjadi hingga esok. Petugas menghimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tetap waspada banjir. Diperkirakan aliran air sebanyak hampir 216.000 liter per detik akan mencapai Jakarta 10-12 jam ke depan. Namun saat ini debit air di Katulampa berangsur turun hingga 50 cm atau siaga 4. Naik lagi jam 03.42 120, puncaknya jam 4 130 cm. Terjadi hujan lebat di hulu, di puncak dari jam 12 sampai jam 3 dini hari. Jam 4 itu masih gerimis nih. Untuk warga bantaran Kali Ciliwung, warga di Hilir Ciliwung untuk tetap siaga dan waspada di musim penghujan. Ya, sementara itu bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Ya, di sejumlah titik pendistribusian warga rela mengantre untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Pemirsa, bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Ya, momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini Pak. Ini ada Quran. Ya ini tuh apa tuh? Quran Pak. Bisa ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian, para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Doa kurang waran bersehat. Yang penting waran bersehat Kak. Waran bersehat mandiri. Bisa warga Kecamatan Bintang Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Ya, dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus.
Seperti inilah pemirsa perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel, Atu Payung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Pemirsa, putusnya akses jalan utama membuat warga di 9 desa Kecamatan Pining, Kabupaten Kayolues, Aceh harus berjalan kaki 10 jam demi menjual hasil panen dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Ya, warga berharap pemerintah segera mengirimkan alat berat untuk membuka akses jalan. Terputusnya akses di lokasi bencana Kabupaten Kayolues, Aceh menyulitkan penyaluran logistik dan aktivitas warga. Warga, khususnya para petani di 9 desa Kecamatan Pining, harus berjalan kaki puluhan kilometer ke pusat kota selama 10 jam demi menjual hasil panen mereka dan membeli kebutuhan pokok. Untuk meringankan beban korban bencana, Kapolres Kayolues berinisiatif membeli hasil panen warga. Tujuannya agar warga tak perlu lagi berjalan kaki puluhan kilometer dan bisa memenuhi kebutuhan pokok lebih mudah. Sekitar 10 jam lagi mereka baru sampai. Mungkin kalau sekarang berangkat mungkin nanti jam-jam 11-12 malam nanti baru sampai ke rumah. Apa-apa aja yang dibawa warga ini, Pak? Ini logistik, terutama beras dan lauk pauk. Karena mungkin di Kecamatan Pining ini sudah tidak ada lagi beras dan sudah tidak lagi lauk pauk. Karena jalur dari Aceh Timur menuju Pining juga itu putus total. Tak hanya membeli hasil panen, petugas kepolisian Polres Kayolues juga memberikan bantuan lain bagi warga korban bencana berupa sembako, selimut, dan kain sarung. Dari Kabupaten Kayolues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan kembar Margayasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Ya, namun baru satu jembatan yang bisa dilalui, itu pun harus bergiliran. Ya, jembatan kembar Margayasa, Tanah Datar, Sumatera Barat di Silaeng bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Margayasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya, struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus banjir. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas. Ya, meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya.
masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita akan melakukan pencarian. Pak Kapolda Sumbar, Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapan pun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik anjing pelacak maupun anggota BRIMOB terus di sana. Jadi kita juga melakukan dari rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit luka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti trauma healing. Ya, trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Semuanya, ya, Sri Kandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan, bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara juga tetap sebagainya, proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, polisi ungkap sindikat peredaran narkoba di gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP di Badung, Bali. 17 tersangka ditangkap termasuk seorang selebgram. Total narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Polisi menangkap seorang selebgram wanita berinisial DF yang terlibat dalam jaringan narkoba di konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Tersangka tak berkutik saat ditangkap di halaman parkir Jalan Petitenget, Kuta Utara, Badung pada 10 Desember. Saat kendaraannya digeledah, ditemukan 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi hingga 6 gram ganja. Bersama suami yang kini masuk dalam daftar pencarian orang, tersangka diketahui berada dalam klaster pengedar narkoba jenis kokain, ekstasi, dan ganja kepada peserta DWP. Polisi juga menangkap 4 rekan DF yang hendak kabur dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik DWP. DF merupakan satu dari 17 orang yang ditangkap dan menjadi tersangka peredaran narkotika di event musik DWP yang digelar di Bali. 17 orang tersebut merupakan bagian dari 6 sindikat peredaran narkoba yang diungkap Bareskrim Polri. Adapun barang bukti narkoba yang disita dalam operasi ini adalah kokain 33,12 gram, pil MDMA atau ekstasi 21,09 gram, ganja 36,92 gram, hingga sabu 31 kg. Dirtipin Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengungkapkan narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Total estimasi harga apabila barang bukti tersebut beredar pada pasar gelap narkoba senilai 60 miliar 508 juta 691.680.000 rupiah. Kemudian dari hasil pengungkapan ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, Nusra, dan Kantor KPU Tipe C Bea Cukai Soekarno-Hatta
berhasil menyelamatkan 162.202 jiwa. Modus yang digunakan oleh jaringan tersebut ada beberapa. Pertama adalah menggunakan sistem tempel dan sistem COD atau cash on delivery, dan juga sistem transaksi melalui perbankan. Sistem tempel adalah suatu sistem di mana para pelaku peredaran narkoba akan meletakkan barang bukti narkoba maupun uang sebagai pembayaran di suatu tempat, lalu didokumentasikan melalui foto dan video, serta diberikan keterangan lokasi. Bekerja sama dengan kantor wilayah Bea Cukai Bali Nusra, operasi pengungkapan dilakukan pada 9 hingga 14 Desember 2025. Selain menangkap 17 orang, polisi kini memburu 7 orang lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Dari Bali dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit atau sidang gugatan publik terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini di Pengadilan Negeri Solo ditunda. Ya, agenda persidangan yang memasuki tahap pembuktian dokumen, khususnya bukti surat terkait ijazah Joko Widodo sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, diputuskan ditunda oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini seharusnya menghadirkan kedua belah pihak antara penggugat yang diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Sementara untuk tergugat 1, yakni Joko Widodo, tergugat 2, Rektor UGM Prof. Ova Melia, tergugat 3, Wakil Rektor UGM Prof. Wening, serta tergugat 4, yakni Polri. Kajian dan alat bukti yang kami miliki, begitu. Jadi inilah sebenarnya, seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain, nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi, seperti yang terjadi sekarang, tidak bakal selesai begitu. Seperti laporan saya di Polda DIY atas 2 laporan saya di Polda DIY atas nama Pak Jokowi juga. Kalau ini mau diselesaikan, inilah Pengadilan Negeri Surakarta, inilah tempat saling berargumentasi secara ilmiah, berdebat dengan keahlian masing-masing, dengan dokumen, dengan bukti-bukti. Karena satu yang paling penting, Pak, yang paling penting itu ada 4 dokumen minimum. Pertama, ijazah yang diklaim asli atau analog tersebut dari S1 Fakultas Kehutanan UGM. Yang kedua, transkrip nilai. Ya. Yang ketiga, skripsi, terutama lembar pengesahan pembimbing skripsi yang pada zaman itu ya teknologi printingnya belum ada tahun 1985. Ya, namun demikian, karena bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim, ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini supaya disampaikan melalui ekot pada sidang pada tanggal 30. Bisa sidang dakwaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali ditunda. Ya, jaksa menyebut kondisi Nadiem belum pulih seusai dioperasi. Pemirsa, sidang dakwaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook kembali ditunda. Majelis Hakim memutuskan dakwaan akan dibacakan pada Senin 5 Januari 2026. Dalam sidang atas 3 terdakwa anak buah Nadiem pekan lalu, Nadiem Makarim diduga menerima uang 809,5 miliar rupiah terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek 2019 hingga 2022.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Kesal lantaran tidak ditemui Wali Kota Bekasi, ratusan buruh tutup jalan protokol hingga sebabkan kemacetan panjang. Ya, ketegangan mereda setelah perwakilan buruh dapat bertemu dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Merasa kesal karena tidak ditemui Wali Kota Bekasi, pendemo menutup akses Jalan Raya Ahmad Yani hingga menyebabkan kemacetan panjang. Pendemo menuntut agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera menaikkan UMK dengan indeks alfa sebesar 0,9%. Untuk penyesuaian upah berdasarkan inflasi, PE dan indeks. Nah, indeksnya itu 0,4 sampai 0,9. Nah, kami minta indeks yang maksimal 0,9. Gitu. Nah, kemarin memang sudah diplenokan dan hari ini kami mendatangi kantor Pak Wali Kota dalam rangka meminta Pak Wali Kota untuk memberikan kebijakan 0,9 tersebut. Ketegangan mereda setelah perwakilan buruh dapat bertemu dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bisa Menteri Lingkungan Hidup beri sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Ya, tidak hanya itu pemirsa, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Ya, aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. .500 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Massa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini. Tidak hanya solusi, massa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung. TPA itu dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Itu tidak masuk akal. Tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu tidak masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Harapannya mereka clear tuntas membawa sampahnya ke TPA Suwung dengan treatment berikutnya.
Penutupan TPA Sung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bari, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, kembali di Ani Studio bersama saya Togi Sinaga dan Yasmina Tania. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Ya, selain mengingatkan akan keselamatan, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada para penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Selasa sore. Begitu tiba, Kapolri langsung mengecek posko keamanan dan pos kesehatan. Kapolri memastikan semua sopir bus yang melakukan perjalanan keluar kota sudah menjalani cek kesehatan. Para pengemudi pun diingatkan untuk berhati-hati saat berkendara. Saya ingatkan kepada para pengemudi khususnya agar tidak memaksakan diri pada saat membawa penumpang, dan kecepatannya tolong dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga pada saat lelah bisa saling bergantian. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyapa para penumpang yang berada di terminal maupun di dalam bus, serta membagikan bingkisan untuk para pemudik khususnya bagi anak-anak. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari di terminal utama. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Ya, pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemungkinan ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur, termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai jam 17 sampai dini hari. Bisa puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta lewat stasiun Senen. Pemirsa, memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami lonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, pemirsa, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25 Desember, yang mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga rekan Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Ya, kita ke Anissa terlebih dahulu. Anissa, kapan perkiraan puncak arus mudik Nataru di sana?
Ya, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, perkiraan dari puncak arus mudik momen libur Natal dan Tahun Baru ini memang diperkirakan sudah terjadi pada hari kemarin hingga hari ini, yaitu tanggal 24 Desember merupakan puncak tertinggi karena memang menurut data dari Daop 1 PT KAI Persero yang menyatakan bahwa tingkat okupansi sudah mencapai 95%. Itu artinya memang ketersediaan tiket ini saya bisa katakan hanya tinggal 5% saja, yang mana memang hingga pada hari ini begitu ya, antrian sudah banyak terjadi begitu di Pasar Senen tempat saya melaporkan. Saya akan coba tanyakan kepada salah satu penumpang ini yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Saya akan coba cari Togi dan juga Yasmin, yang mana memang pada siang hari ini dilihat sejumlah penumpang begitu ya yang memilih untuk berangkat dari Pasar Senen ini ada beberapa tujuan favorit, yaitu ke kota Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Baik, selamat siang. Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa nih, Mas? Nama saya Rian, Kak. Mas Rian, ini mau tujuan pulang kemana kah? Mau liburan sih sebenarnya, mau ke Malang. Liburan ke Malang di momen libur Natal dan Tahun Baru, sempat kesusahan nggak untuk mendapatkan tiketnya? Sebenarnya susah, enggak, cuman was-was iya Kak. Karena kan pasti akan rame orang kan ya. Jadi beneran sebulan sebelum sepertinya udah secure tiket untuk supaya bisa nyantai gitu, bisa dapat tiketnya. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini KAI juga memberikan diskon spesial. Apakah Mas ini juga salah satu penumpang yang beruntung mendapatkan diskon atau harga normal nih? Sepertinya harga normal, tapi saya pikir dengan kelas premium ekonomi dengan harga segini dealsnya lumayan bagus ya. Jadi ya murah lah. Ya. Kenapa memilih kelas ekonomi nih, premium? Dulu kan ekonomi kan ini ya, tempat duduknya udah nggak enak. Sekarang KAI udah improve banget sih Mbak. Jadi dengan kelas ekonomi, premium ekonomi udah ya sama nyamannya dengan eksekutif, tapi harganya jauh lebih rendah. Jadi enak banget lah untuk customer gitu. Improvisasi fasilitas yang dilakukan oleh PT KAI tentunya yang terus memberikan inovasi kenyamanan bagi para penumpangnya. Nah, mungkin ini sudah beli tiket baliknya atau masih belum tahu nih kira-kira mau balik tanggal berapa? Belum tahu. Jadi mungkin nanti sampai sana ketika udah tahu nanti tanggalnya seperti apa baru akan pesen tiket sih. Oke, baik. Mas Rian, terima kasih banyak ya. Karena itu sepertinya waktu boarding sudah diumumkan. Terima kasih, itu tadi salah satu penumpang yang merasa nyaman begitu ya menggunakan kereta ekonomi premium, yang mana memang inovasi yang dilakukan PT KAI untuk terus memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan melalui kereta api jarak jauh. Demikian laporan sementara dari stasiun Pasar Senen. Saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin. Baik, dari stasiun Pasar Senen kita akan menuju ke rekan Amrina Rida di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Amrina, bagaimana kepadatan kendaraan di sana saat ini? Iya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ataupun juga lebih tepatnya tempat kami melaporkan saat ini yakni di titik kilometer 57 begitu ya. Nampaknya memang masih cukup kondusif dan juga ramai lancar, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau kami melihat dari kedua arus, dari kedua ruas begitu, baik dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, ini nampaknya masih ramai lancar, masih sangat kondusif, dan juga kendaraan yang melaju begitu ya, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga minibus ataupun juga bus ini bisa melaju dengan kecepatan normal hingga maksimal. Meskipun demikian, kalau kami pantau memang nampaknya sudah mulai terlihat adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas terutama dari arah Jakarta menuju ke arah Cikatama, dan kalau kami bandingkan juga begitu di antara kedua arus dari arah Jakarta ke Cikatama dibandingkan dengan arah sebaliknya, ini memang nampak jauh lebih ramai dan juga jauh lebih padat dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Artinya kita bisa melihat bahwa pergerakan dari warga ataupun juga masyarakat Jabodetabek yang akan keluar dari Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun juga menuju ke arah Bandung, Yasmin dan juga pemirsa, ini memang jauh lebih padat. Dan hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Natal 2025, di mana diprediksi akan ada
lebih dari 45.000 kendaraan yang melaju pada hari ini, dan tentunya sebagai salah satu antisipasi nanti akan diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow yang akan dilakukan secara situasional dengan perhitungan apabila nanti kendaraan yang melintas berada di angka 5.500 secara berturut-turut begitu, maka nanti dari pukul 16 hingga pukul 24 akan diberlakukan adanya kontraflow dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Tentunya karena bersifat situasional bagi masyarakat dan juga pengendara yang akan melalui ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini dihimbau untuk terus memantau melalui akun media sosial Jasa Marga ataupun juga akun media sosial Korlantas Polri untuk bisa mengupdate informasi tersebut. Tentunya dihimbau bagi semua pengendara untuk menjaga kesiapan armada agar bisa selamat sampai tujuan. Sementara demikian, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek kilometer 57, dan sebelumnya dari rekan Anissa Rizkia yang melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bisa jelang misa Natal malam nanti, sejumlah persiapan dan pengamanan sudah terlihat di Gereja Katedral Jakarta. Dan informasi selengkapnya disampaikan jurnalis iNews Berliana dan juru kamera Oki Mahendra serta Erin Nugraha berikut ini. Ya pemirsa, untuk perayaan misa Natal malam nanti memang terpantau sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga penyisiran sudah dilakukan tadi pagi dan disertai juga anjing K9 pemirsa. Nah, untuk di belakang saya ini sudah dilengkapi berbagai ornamen-ornamen Natal yang siap begitu ya untuk dilakukan ibadah yang akan dimulai untuk sore hari nanti. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan jamaat yang akan melakukan misa malam nanti. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Opi, Mbak. Iya. Kak, bisa diceritakan bagaimana proses registrasi ini untuk bisa melakukan ibadah Natal malam nanti? Ya, jadi kita kalau mau mengikuti misa di dalam gereja katedral, saya melakukan registrasi secara online dulu, Mbak. Jadi supaya saya bisa mengikuti acara kebaktian di dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita sudah merasa aman dan kita sudah punya sudah punya tanda untuk masuk ke dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Untuk kakak sendiri nanti ibadah yang di bagian luar atau yang di dalam gereja katedral? Ya, saya rencananya mengikuti untuk misa malam Natal hari ini di dalam gereja, Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Ya, begitu pemirsa tadi keterangan dari salah satu jamaat yang akan mengikuti misa Natal malam nanti. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi 2 tempat pemirsa. Untuk yang tempat saya berdiri ini merupakan bagian dalam yang memang seharusnya dilakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Tapi jika tidak dapat tiket, ini tetap bisa mengikuti gereja atau ibadah di gereja katedral malam nanti ini, tapi di sebelah luar pemirsa. Nah, memang sudah disediakan kursi yang banyak, sebanyak 5.000 kursi. Untuk di luar ini sekitar 4.200. Nanti untuk pemirsa atau jamaat yang memang mau ingin ibadah Natal itu bisa datang lebih awal 1,5 jam agar bisa melakukan registrasi dan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Erin Nugraha, Oki, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Yogyakarta masih menjadi favorit wisatawan untuk menghabiskan libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Ya, ribuan wisatawan dari berbagai daerah padati kawasan Malioboro, Yogyakarta di malam hari. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro saat libur Natal dan Tahun Baru. Sejak Sabtu lalu, jumlah wisatawan di kawasan Malioboro terus mengalami peningkatan, terlebih di malam hari. Para wisatawan nampak berjalan menikmati suasana malam kota Jogja, berfoto di lokasi-lokasi ikonik, atau berburu beragam oleh-oleh seperti makanan khas, batik, maupun kaos dengan harga terjangkau. Jadi kurang lebih udah 2 hari ya, 2 harian di sini. Terus ini malam ini mungkin di Jogja, di Malioboro ngapain aja nih Pak rencana? Ya, foto baju Jogja. Jalan-jalan, hunting. Ya setelah ini mau ke Merapi sih. Mau Merapi ya. Mungkin ada rencana beli oleh-oleh juga Pak mungkin di Malioboro? Ya pastinya sih buat sana keluarga. Lalu lintas di Malioboro juga terlihat ramai kendaraan maupun wisatawan yang menyewa angkutan andong.
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memprediksi sebanyak 7 juta wisatawan akan memasuki Kota Yogyakarta pada periode libur Nataru. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Galih Wisma di Maliboro, Yogyakarta. Ya, selamat siang Galih. Jika malam hari suasananya ramai di sana, bagaimana dengan suasana di siang hari? Ya, terima kasih Sofi Yasin. Pemirsa, pagi siang hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan Maliboro, Kota Jakarta. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, juga perjalanan dengan sekolah, banyak sekali wisatawan dari berbagai daerah masih memanfaatkan liburnya untuk berkunjung di kawasan Maliboro. Dan pagi hari ini saya bisa kabarkan secara langsung terkait suasana di kawasan Maliboro. Dia bila terkait jalan Maliboro sudah mulai padat ya pada kendaraan baik dari kendaraan pribadi maupun angkutan umum atau Trans Jogja. Dan biasanya hingga sore menjelang malam nanti akan semakin padat merayap. Dan ini adalah suasana di pedestrian. Banyak sekali wisatawan memanfaatkan liburan di Maliboro ini untuk berduduk santai, kemudian jalan-jalan. Tapi juga di sisi sebelah timur itu juga berbagai toko oleh-oleh. Banyak juga jual-jual untuk warga berburu oleh-oleh di sana. Ada pakaian batik, ada kaos, ada juga jajanan oleh-oleh khas Jogja dengan harga yang terjangkau. Dan di spot depan saya ini adalah biasanya tempat para wisatawan dengan fotografernya bersuah foto di lokasi ikonik bertulisan Yogyakarta ini. Karena memang kalau untuk liburan atau mengunjungi Maliboro di siang hari, banyak dimanfaatkan wisatawan untuk bersuah foto dengan mengenakan baju adat Jawa seperti ini. Cukup terjangkau, Yasmin dan juga Toti, karena dengan 5.000 sudah mendapat satu foto dan juga menyewa bajunya seharga 25.000 dan itu durasinya 1 jam. Di sepanjang jalan Maliboro ini sedang menjamur sekali, banyak sekali fotografer yang menyediakan baju adat Jawa atau jasa foto menggunakan baju adat Jawa. Dan untuk cuaca siang hari ini cukup asik syahdu seperti ini ya, karena mendung jadi tidak terlalu panas. Jadi cukup enak untuk para wisatawan berkunjung ke Maliboro seperti itu. Ya, Galih, untuk mayoritas wisatawan ini datang dari mana saja, Galih? Ya, saya bisa sebutkan untuk mayoritas wisatawan ini mungkin data dari stasiun Tugu Yogyakarta, di mana juga melonjakan penumpang. Rata-rata wisatawan yang tiba ini datang dari kota Jakarta, Bandung maupun juga dari Jawa Timur, Surabaya seperti itu. Ya Galih, terkait dengan banyaknya wisatawan di sana, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan tingkat okupansi hotel di sana? Ya, kalau okupansi saya belum bisa menyampaikan. Saya bisa menyampaikan terkait volume jumlah penumpang atau wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Hari ini KAI Daup 6 Yogyakarta menyampaikan sudah ada sekitar 66 ribuan penumpang yang datang dan pergi di kota atau di seluruh wilayah Daup 6 Yogyakarta. Dan untuk volume atau peningkatan jumlah wisatawan di Maliboro ini menurut pemerintah Kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 60 hingga 80 ribu setiap harinya, seperti itu. Baik, terima kasih Galih atas informasinya. Melaporkan langsung dari Maliboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, harapan bisa menginap di Hotel Bintang 5 dengan harga setara indekos harian berubah menjadi mimpi buruk. Ya, puluhan mak-mak di Cirebon diduga jadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah hingga total kerugian mencapai miliaran rupiah. Tergiur harga Hotel Bintang 5 dengan harga setara indekos harian, puluhan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat diduga jadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah. Mereka berbondong-bondong mendatangi Polres Cirebon Kota mempertanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan penipuan berkedok penjualan voucher promo menginap di hotel ternama yang diduga fiktif.
Bersama kuasa hukumnya, mereka mendesak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus yang telah merugikan ratusan korban di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bahkan angka kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah sejak laporan dibuat awal Oktober lalu dan terlapor masih belum juga hadir memenuhi panggilan polisi. Sejumlah korban pun sempat mengkonfirmasi langsung ke pihak hotel dan tak ada satupun pihak hotel yang membenarkan adanya voucher promo tersebut. Yang klien kami laporkan ternyata terlapor masih belum menghadiri undangannya dengan alasan tidak jelas. Kalau misalkan saya itu mulai itu di bulan Juli, terhitung sekitar 40 lah. Tapi untuk bookingan saya sampai Desember itu sekitar 500. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran harga hotel murah, apalagi di saat musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Bisa berpura-pura cari rumah kontrakan, pasangan suami istri kompak curi 2 motor, 2 handphone dan uang tunai milik pemilik rumah di Asahan, Sumatera Utara. Ya, agar tak dicurigai, pelaku berpura-pura baik dengan korban. Dari rekaman CCTV terlihat terduga pelaku pasangan suami istri saat melakukan check out dari salah satu penginapan di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kedua pelaku turut membawa motor yang berhasil dibawa kabur. Bahkan uang serta 2 telepon genggam milik pemilik kontrakan turut digasak. Pelaku yang tinggal beberapa hari di lokasi awalnya berpura-pura baik dengan pemilik kontrakan. Bahkan pelaku sempat meminta tolong untuk dipinjamkan sepeda motor yang nantinya dicuri kedua pelaku. Pemilik kontrakan juga tak mengira jika kedua orang tersebut merupakan pelaku kriminal. Pembayaran rumah sewanya, begitu datang dia bawa sarapan, belanja apa kemarilah. Dah pergi, kami pergi ke rumah kawan, mau nengok apalah, ada yang mau ditengok rumah itu. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Mapolres Asahan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.